GPPI siap mengabdi untuk Indonesia maju, mencerdaskan bangsa, membangun karakter yang berjiwa Pancasila. Asosiasi Guru Pendidikan Pancasila Indonesia berinovasi dalam mendidik, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Undang-undang dasar landasan kami menjadi insan yang demokratis. AGPPI wadah komunikasi dan siap membangun negeri. AGPPI siap mengabdi untuk Indonesia maju, mencerdaskan bangsa, membangun karakter yang berjiwa Pancasila. Asosiasi Guru Pendidikan Pancasila Indonesia berinovasi dalam mendidik, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Undang-undang dasar landasan kami menjadi insan yang demokratis. AGPPI wadah komunikasi dan siap membangun negeri, dan siap membangun negeri, dan siap membangun negeri. Baik, teman-teman semuanya, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mas Pak PP, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing supaya kegiatan kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita tidak memperpanjang waktu lagi ya, di mana narasumber kita sudah hadir, yaitu Bapak Anggi Perdana SPD, yang kita ketahui bahwa Pak Anggi ini banyak sekali inovasi maupun banyak hal yang sudah didapat oleh Pak Anggi ya. Pak Anggi sepertinya berada di dekat kota kelahiran saya, Tanjung Pinang ya, di Bintan. Tapi luar biasa ya Pak Anggi, ini sekarang berada di SMA 1 Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Dan beliau adalah pengajar pendidikan Pancasila, wakil sarana prasarana dan juga guru penggerak angkatan 7, calon kepala sekolah dan calon pemimpin. Oke. Baik, kompetensinya adalah pernah menjadi sahabat rumah belajar, trainer kuisis, penyuluh anti korupsi, dan juga Google Trainer level 1. Nah, luar biasa ini Pak Anggi. Walaupun berada di Tanjung Pinang Bintan Pak, tapi tidak kalah ya Bapak, benar-benar dari prestasi ya. Prestasi yang didapat dari yang pernah didapat oleh Pak Anggi adalah pernah mendapatkan juara favorit nasional Lomba Cipta Media Pembelajaran Anti Korupsi ya 2018, kemudian finalis 10 besar provinsi lomba pembuatan media di hari Herdiknas Kepri ya, serta finalis Inobel tingkat nasional, dan juga pernah mendapatkan juara 1 nasional lomba video pembelajar interaktif Guru 5.0, luar biasa. Juara 3 nasional lingkar ke-8 Astra, dan juga juara kedua nasional lomba inovasi media PPKN ya, FK Unila. Ini banyak banget ini memang nih ya Pak Anggi yang mendapatkan juaranya ya. Juara 1 nasional lomba guru kreatif ya, yang dibuat oleh UNES, dan juara 3 nasional lingkar ke-9 Astra, juara 3 nasional ajang guru unggul Pijar Sekolah by Telkom, dan juara harapan 1 nasional lomba menciptakan media anti korupsi ICW.
Kemudian juara satu nasional lomba pengembangan media. Dan juga pada tahun 2024 yang barusan ini, juara satu nasional lomba guru Kuiper Indonesia. Juara dua lomba blog Disnatalis ke-60 UNJ serta juara dua Award Guru PPKN berprestasi, ya, dan juga mempunyai karya buku ber-ISBN. Baik, Anggi, prestasinya yang banyak sekali ini mengantarkan kepada kita bahwa kita punya sahabat yang sangat luar biasa dan ingin memberikan praktek baik pada malam hari ini dengan tema diseminasi pengembangan media aplikasi siaga. Apa sih aplikasi siaga ini, Pak Anggi, sehingga nanti bisa digunakan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila? Baik, silakan saya berikan waktu kepada Pak Anggi untuk memaparkan praktik baiknya. Baik, terima kasih Bu Hera. Izin Bu Hera saya untuk berbagi share screen dulu ya Bu ya. Halo Bapak Ibu semua, salam kenal ya Bapak Ibu ya. Dan terima kasih kepada Bu Hera, Pak Unro yang telah memberikan saya wadah ya kan. Sehingga saya bisa berkesempatan hadir dalam kegiatan pada malam hari ini. Ada pantun dulu nih Bapak Ibu untuk malam hari ini. Karena tadi Bu Hera sudah mengawalinya dengan pantun kan, dan saya pun dari tanah Melayu, nampaknya kalau misalkan tidak ada pantun, macamnya seperti sayur tanpa garam ya Bu ya, agak hambar gitu kan. Jadi saya berikan pantun juga, jangan kalah dengan Bu Hera yang ada di Jakarta sekarang ya Bu ya, walaupun ini tanah kelahiran Ibu di Tanjung Pinang Bu ya. Iya, Pak, siap. Ya, bukan petir sembarang petir. Cakep, Petir menyambar daun semanggi. cakep, Saya Anggi Perdana dari Bintan Pesisir. Izin Bapak Ibu untuk sharing dan berbagi. cakep, Satu lagi, pergi ke toko, beli dasi. cakep. Malah dapatnya korek api. Izin saya akan diseminasi dengan komunitas yang hebat AGPPI. Baik, Mantap. selamat malam Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, Malam. puji Tuhan, kita masih bisa diberi kesehatan kepada kita semua ya, sehingga pada kesempatan hari ini ya, walaupun dalam kesempatan daring, akhirnya kita bisa berjumpa dalam kegiatan diseminasi. Sholawat serta salam tidak lupa juga kita selalu curahkan dan haturkan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau. Pertama mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Unro selaku Ketua dari AGPPI, Bu Herawati selaku Sekretaris Ketua Umum dari AGPPI, dan rekan-rekan semua yang malam ini mendukung saya dalam mengadakan diseminasi praktek baik terkait dengan pemanfaatan atau pengembangan ya, pengembangan dan pemanfaatan MPI Siaga yang saya memang sudah kembangkan sendiri untuk menunjang proses pembelajaran pendidikan Pancasila berdiferensiasi dan berbasis digital. Jadi Bapak Ibu, pada malam hari ini saya bukan di sini apa ya, ibaratnya berbagi saja deh, mau berbagi dengan Bapak Ibu semuanya terkait dengan apa yang sudah saya buat ya, apa yang sudah saya kembangkan dan apa yang sudah saya terapkan di sekolah yang saya saat ini eh, berada gitu, di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Nah, Bapak Ibu tadi sudah dipaparkan terkait dengan profil saya ya Bapak Ibu, terkait dengan profil saya, tapi saya izin untuk memaparkannya sedikit supaya
kita semakin saling apa ya, saling kenal ya Bapak Ibu ya, saling kenal. Karena jujur saya pun dengan Bu Hera mungkin belum pernah jumpa ya, belum pernah jumpa secara langsung. Pak Unro juga belum pernah saya berjumpa secara langsung, walaupun beliau-beliau yang hebat ini pernah dulu ke Batam atau kemana ya Batam, Bu Hera ya? Ke Batam ya, ya, ke waktu ke Batam. Uban. Tapi saya karena saya di pulau Bu, kalau saya harus ke Uban itu saya nyebrang dulu dari pulau 1 jam, terus ke darat, dari darat itu ke Uban kurang lebih 2 jam lagi, dan Pongpong yang transportasi yang ada di pulau kami ini terbatas gitu kan. Jadi tidak bisa mengejar waktu karena kami tuh kalau misalkan dari sekolah harus ke darat itu sekali jalan pagi, berarti jam 7 harus sudah siap di pelabuhan. Kemudian balik lagi dari darat ke pulau itu jam 11 pagi. Jadi seperti itu. Karena waktunya terbatas, jadi kemarin tidak bisa membersamai ibu yang sedang berkunjung ke Batam. Nah, sedikit saya memperkenalkan diri, walaupun tadi sudah dikenalkan oleh Bu Hera, saya Anggi Perdana. Saya sebenarnya aslinya sih dari Jawa Barat, Pak Bu. Saya dari Indramayu. Saya merantau sejak tahun 2017. Namun sebelumnya juga saya pernah merantau 1 tahun di NTT karena mengikuti program yang namanya dulu SM3T. Dan sekarang pun saya mengikuti program lanjutan gitu kan, program dari pusat, walaupun ketika sekarang menjadi ASN sudah diserahkan ke daerah juga ya. Dulu namanya Guru Garis Depan ya tahun 2017, dan alhamdulillah dari tahun 2017 sampai sekarang saya ditempatkan dan belum juga pindah ya, masih di sekolah pulau. Saya beri namanya sekolah pulau. Maka sayanya mengangkat branding saya ya sebagai guru pulau. Sekolahnya bernama SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Alhamdulillah juga di sekolah yang saya tempati ini saya mendapatkan kepercayaan dari kepala sekolah untuk membantu beliau menjadi waka bagian sarana prasarana. Dan selain menjadi guru, saya juga memiliki kompetensi tadi sebagai sahabat rumah belajar, kemudian trainer kuisis, alhamdulillah penyuluh anti korupsi juga, dan di tahun 2023 saya juga ke Jakarta mendapatkan apresiasi langsung dari KPK dengan kategori penyuluh anti korupsi kreatif di tahun 2023. Kemudian saya juga sebagai Google Trainer level 1 dan sekarang mau level 2 tapi waktunya mungkin tidak apa ya, tidak cukup. Jadi nanti saya lanjutkan di lain kesempatan. Kemudian terkait dengan prestasi, alhamdulillah tadi sudah dibacakan juga oleh Bu Hera dari tahun 2018 sampai tahun 2024 setiap tahunnya kecuali di tahun 2020 ya, waktu itu pandemi. Jadi saya menghasilkan menelurkan beberapa prestasi, dan kalau Bapak Ibu tahu prestasi ini itu dari mana? Ini prestasi-prestasi yang muncul dari tahun 2018 sampai 2024 itu berasal dari saya mengembangkan media-media pembelajaran, baik media yang digital maupun non-digital. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya sudah menerbitkan atau membuat karya buku kurang lebih ada 5 sebenarnya. Ada 5 dan yang 4 ber-ISBN, yang satu laginya belum ber-ISBN. Nah, itu mungkin perkenalan singkat dari saya, Pak Bu. Salam kenal semuanya, Bapak Ibu. Alhamdulillah akhirnya ya pada kesempatan kali ini saya diberikan tempat, diberikan wadah untuk berbagi dan berkenalan tentunya, berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan diseminasi. Nah, dalam kegiatan diseminasi ini, Bapak Ibu, saya ingin mendiseminasikan praktek baik saya sebenarnya. Masih berkaitan dengan
pengembangan media juga, yang kalau misalkan saya catat media saya itu kurang lebih ya sampai sekarang ada 10 lebih ya media pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila. Ya, jenjang SMA baik itu yang non digital maupun yang digital. Nah, yang kesempatan kali ini adalah media terbaru saya, Bapak Ibu, yang saya beri nama SIAGA. SIAGA itu merupakan akronimnya dari anak Garuda. Kenapa saya mengambil nama anak Garuda? Karena Garuda itu merupakan ikonik ya, ikonik dari negara kita, dan ikonik juga dengan pelajaran kita ya, pendidikan Pancasila. Jadi saya mengambil namanya si Aga, si anak Garuda, di mana saya mengembangkan media ini media digital ya, media digital berbasis Android yang dapat digunakan secara offline untuk anak-anak, terutama di sini ya di pulau, dan nanti juga bisa Bapak Ibu akses medianya ya, dan bisa Bapak Ibu gunakan juga nanti di peserta didiknya, nanti akan saya bagi. Ini dilatar belakangi kenapa saya membuat media ini, karena dilatar belakangi dari adanya ini Bapak Ibu. Yang pertama mungkin latar belakang saya membuat media itu berawal dari rapat pendidikan. Rapat pendidikan. Bapak Ibu pasti di setiap sekolah itu mempunyai rapat pendidikan. Dan setiap tahunnya ya di akhir tahun biasanya ada rapat pendidikan itu, di setiap tahun apa awal tahun ya. Rapat pendidikan itu akan dapat Bapak Ibu akses dan bisa dibuka. Kemudian di rapat pendidikan ada indikator-indikator yang dapat Bapak Ibu lihat, dan ada indikator yang berwarna atau keterangannya sudah baik, dan ada juga yang masih sedang. Nah, di sini yang kualitasnya masih sedang itu tentunya perlu ditingkatkan, dan biasanya dalam pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka yang di apa ya, yang ditingkatkan ya, yang kemudian dimasukkan ke dalam komunitas belajar juga bersama Bapak Ibu guru, yang diprioritaskan adalah bagaimana kemudian kita guru-guru yang ada di sekolah berusaha sama-sama bekerja sama untuk memperbaiki kualitas dari indikator yang ada di rapot pendidikan yang statusnya masih sedang atau masih kuning. Dan kebetulan ya, karena di pulau mungkin ya, karena di pulau, walaupun saya di pulau ini, di sekolah ini sudah banyak mengembangkan media pembelajaran dan sudah sering menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan kreatif dalam proses pembelajaran. Namun karena kondisi di SMA ini masih memiliki keterbatasan ya, terutama keterbatasan sinyal dan listrik ya. Kami di sini listriknya itu belum 24 jam. Listrik itu Bapak Ibu di kampung kami itu baru nyalanya dari pukul 17 ya, atau dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Artinya pada saat jam KBM listrik PLN-nya tidak nyala, dan alhamdulillahnya kami tahun 2018 dapat bantuan PLTS. Jadi kita menggunakan PLTS ketika jam efektif pembelajaran. Tapi PLTS pun ini terbatas ya Bapak Ibu, artinya hanya dapat digunakan sesuai dengan tergantung cuaca ya. Kalau misalkan cuacanya panas, bisalah kita gunakan. Tapi kalau misalkan cuacanya redup, mendung, apalagi hujan, PLTS tidak bisa digunakan. Nah, ini berpengaruh juga akhirnya terhadap sinyal ya, terhadap sinyal. Dan tahun 2018 juga setelah PLTS itu ada di sekolah, artinya kita sudah memiliki nih aliran listrik utama gitu, yaitu PLTS itu. Maka kami sekolah berani berlangganan internet ya, berlangganan internet. Tapi itu tadi, walaupun berlangganan udah ada PLTS, udah ada listrik, udah ada langganan internet,
Tapi masih terbatas juga, masih ada keterbatasan juga. Internet itu kan tergantung listrik. Kalau misalnya listrik nggak ada, ya internetnya nggak bisa digunakan gitu kan. Dari mana sumber listriknya? Dan kapasitasnya pun, Bapak Ibu, kalau di kota itu kita mengakses internet kan, wah cepatnya bukan main gitu kan. Sampai beratus-ratus Mbps. Tapi kalau di sini kami hanya bisa menganggarkan gitu kan, menganggarkan internet itu berlangganannya setiap bulan dengan kapasitas yang sangat minim, hanya 20 Mbps. Karena kita ngambilnya dari darat, dari Kijang ya, menyeberang pulau, menyeberang laut gitu kan. Kita nembak nembak jaringannya dari darat, maka yang nyampe sampai sekolah itu paling cuma 10 Mbps. Jadi belum bisa juga itu untuk memfasilitasi semua siswa ya. Ya kalau misalkan ada siswa yang mau atau Bapak Ibu guru yang menerapkan pembelajaran dengan menggunakan internet gitu kan, maka mau tidak mau tuh siswanya berpindah, harus dipindahkan dari dalam kelas ke luar kelas. Nah, kita kembali ke rapot pendidikan. Nah, karena di sini di rapot pendidikan itu kualitasnya masih sedang ya, dan di dalam kualitas pembelajaran itu ada metode pembelajaran yang perlu ditingkatkan, maka Bapak Ibu, ini peningkatannya ada sebenarnya. Kalau dilihat dari rapot pendidikan dari tahun 2022 ke 2023, meskipun sedikit, tapi yang namanya perubahan sekecil apapun itu perlu kita apresiasi ya. Jadi itu tadi, karena kualitas pembelajarannya masih sedang, kemudian metode pembelajarannya perlu ditingkatkan, maka saya berusaha ya, berusaha paling nggak dari diri diri sendiri dulu kan, kita sendiri dulu yang melakukannya, bagaimana supaya kita Bapak Ibu guru yang ada di pulau untuk bisa kreatif, sehingga kemudian kreativitas yang kita buat menghasilkan sebuah inovasi yang kita buat itu menghasilkan sebuah solusi yang nantinya akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Dan kalau kita sendirinya sudah seperti itu ya, sudah menciptakan inovasi, maka kita akan mudah memberikan contoh dan akan mudah mendorong Bapak Ibu guru khususnya yang ada di sekolah kita untuk juga bisa berkreativitas dan berinovasi. Nah, yang kedua, selain tadi kita lihat dari rapot pendidikan yang melatar belakangi saya membuat sebuah media, yang kedua adalah kita melihat filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang dimana beliau mengatakan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alamnya itu anak memiliki potensinya masing-masing. Makanya dalam kodrat alam ini kita di sekolah harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat, serta gaya belajar dari peserta didik kita. Kemudian kodrat zaman, kita harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Makanya kami walaupun di pulau, karena melihat perkembangan zaman dan teknologi yang begitu pesat gitu kan dari waktu ke waktu, jadi harus mau beradaptasi, harus mau mengikuti dengan perkembangan zaman itu. Jadi kami guru-guru yang ada di pulau ini tidak mau ketinggalan gitu kan. Sudah mah kita berada di pulau, kemudian ya sangat disayangkan sekali kalau misalkan sudah di pulau dengan segala keterbatasan, akses yang masih terbatas, informasi dan lain sebagainya juga terbatas, ketinggalan pula dalam proses pembelajaran. Kasihan juga anak-anaknya gitu kan. Jadi maka di sini saya mencoba untuk menyesuaikan ya, beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini, sehingga saya kemudian dan guru-guru yang ada di sini dapat membawa anak-anak itu untuk menuju ke era transformasi digital pendidikan di Indonesia. Sehingga ya kodrat alam dan kodrat zamannya itu terpenuhi juga untuk anak-anak kita. Makanya saya mengembangkan media pembelajaran tersebut. Kemudian berikutnya masih berkaitan dengan kodrat zaman, sekarang kita hidup di era digital ya, yang dimana di era digital saat ini ada kecakapan yang harus kita
miliki ya. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu kenal dengan yang namanya 4C. Kalau sekarang bertambah ya, tambah menjadi 6C. Ini merupakan kecakapan abad 21. Tambahannya apa? Tambahannya ini Bapak Ibu, citizenship dengan karakter ya. Citizenship itu eh, kewarganegaraan ya, kewarganegaraan global, dan karakter itu berkaitan dengan tujuan pendidikan kita ya, tujuan pendidikan dari pendidikan nasional kita itu tadi adanya keinginan agar peserta didik kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian selain ini saya juga melihat kondisi ya, melihat kondisi dari sekolah atau di mana sekolah berada, yang di mana kondisinya tadi di awal saya sedikit ceritakan masih adanya keterbatasan terutama listrik dan internet. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini ada beberapa suku cadang ya. Yang pertama ada mesin domfeng. Kemudian mesin domfeng ini merupakan mesin yang paling tua ya, mesin tertua atau kakak tertuanya dari arus pembangkit listrik yang ada di sekolah kami, Bapak Ibu. Jadi sebelum ada PLTS, pertama kali saya datang tahun 2017 bulan Agustus masih pakai mesin domfeng. Mesin domfeng ini eh, di pembelajaran. Kalau misalkan tidak, kenapa? Hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Karena Bapak Ibu kalau misalkan setiap hari engkol gitu kan, dari pagi jam 7 sampai jam 2 misalkan, berapa banyak bahan bakar yang dikeluarkan. Sedangkan kami di sekolah kecil yang siswanya jumlahnya tidak lebih dari 100 siswa. Anggarannya dari mana? Nah, inilah proses pembelajaran kami ketika sama sekali nggak ada listrik tadi. Jadi berpencar tuh kami. Ada satu titik di depan ruang guru, kemudian satu titik lagi ada guru yang mengajar di halaman sekolah gitu kan. Ada yang di gazebo, ada yang di ujung sana tuh di apa panggung, ada di depan kelas. Pokoknya nyari tempat yang teduh. Kalau pada saat siang hari dengan terik matahari, kebetulan sekarang PLTS-nya sedang rusak, Pak Bu. Baterainya sudah nggak bisa menyimpan lagi karena sudah lama sih, dari tahun 2018 gitu kan sampai sekarang, dan belum mendapatkan perbaikan dan bantuan lagi. Karena cukup cukup lumayan, harga satu baterai itu bisa mencapai 25 jutaan per baterai. Dan di sini baterainya ada 4 gitu kan. Nanti kita anggarkan lagi di tahun berikutnya. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, mulai dari awal gitu kan, sampai kondisi, melihat kondisi sekolah yang seperti ini, akhirnya saya dari awal juga, dari tahun 2018, saya coba berpikir kreatif gitu. Gimana caranya ya supaya anak-anak ini dalam mengikuti proses pembelajaran pendidikan Pancasila, eh, pembelajarannya bisa menyenangkan. Anak-anak bisa bisa happy, bisa senang dalam mengikuti proses pembelajaran, melihat kondisi yang memang seperti ini di sekolah saya. Akhirnya saya dari tahun 2018 itu membuat media-media kreatif dan menyesuaikan dengan perkembangan sekolah. Kalau dulu belum ada sinyal, ya media yang saya kembangkan non digital. Sekarang sudah ada sinyal, sudah ada apa namanya listrik, saya kembangkan yang digital. Namun walaupun media yang saya kembangkan adalah media jadi digital, tetap saya menyesuaikan dengan kondisi yang memang masih ada keterbatasan di sekolah. Dan saya alhamdulillah Bapak Ibu sekarang nih, yang terakhir sekarang ini, yang terbaru ini, saya berhasil mengembangkan satu media pembelajaran baru yang saya beri nama tadi di awal, si AGA atau si Anak Garuda. Media pembelajaran ini saya rancang, saya buat di dalamnya konten-kontennya ya, untuk menunjang mata pelajaran pendidikan Pancasila tentu, dan untuk menunjang pembelajaran di dalam satu elemen ya, atau satu bab, yaitu yang berkaitan dengan Pancasila
khusus untuk fase E, Bapak Ibu. Jadi di dalam satu elemen Pancasila itu, kalau dulu di dalam satu bab itu ada beberapa subbab. Nah, ini sudah memfasilitasi untuk satu bab. Di dalamnya ada 4 sub pembahasan lagi. Dan ini materinya saya ambilnya dari mana? Dari buku yang direkomendasikan oleh Asosiasi Guru Pendidikan Pancasila Indonesia, ya. Dari BKU. Saya tuangkan materinya, saya ambil sumbernya dari situ, saya kemas menjadi konten yang berupa slide presentasi dan konten video. Nah, ini menu pembelajarannya Bapak Ibu, saya juga tidak lupa di dalam menu pembelajaran ini, di aplikasi yang saya buat ini, saya sisipkan ya, atau saya sertakan CP dan ya. Ada CP dan TP, kemudian ada materi. Nah, ini yang menarik lagi Bapak Ibu di aplikasi yang saya kembangkan ini adalah di dalamnya sudah saya sediakan game interaktif, ada 32 kuis ya, 32 kuis dengan jenis-jenis yang berbeda. Kemudian ada asesmennya, ada asesmen pembelajaran. Asesmen ini yang saya maksudkan adalah untuk sumatifnya. Kalau yang game itu untuk formatifnya. Kemudian ada referensi, saya masukkan beberapa sumber referensi yang memang saya gunakan untuk pengembangan media ini, dan ada profil pengembang. Nah, media tadi saya kembangkan atau saya buat dengan memanfaatkan platform ini. Bapak Ibu tahu nggak ini platform apa? Ada yang pernah menggunakan nggak, Pak Bu? Platform apa kira-kira ini yang saya gunakan? Boleh suaranya di Tanpa. Canva ya Pak Canva ya, Faisal Pak. ya? Tanpa. Betul, tidak asing lagi di Bapak Ibu guru kalau melihat laman atau halaman seperti ini. Pasti ini adalah Canva. Dan saya juga memanfaatkan Canva untuk membuat eh, apa ya, layoutnya atau membuat desainnya ya. Bapak Ibu dapat melihat ini desain-desain yang sebelumnya saya siapkan di Canva. Ini merupakan bagian dari salah satu aset yang harus siap atau ada dan dibuat terlebih dahulu sebelum kemudian kita menggunakan aplikasi utamanya untuk membuat sebuah multimedia pembelajaran interaktif. Wah, dan ini Bapak Ibu, setelah tadi saya membuat asetnya di Canva ya, saya kumpulkan tuh aset-asetnya, yang slide materinya ada di mana, dikumpulkan di folder satu, kemudian yang untuk slide gamenya di mana, yang untuk tombol-tombolnya saya juga masukkan ke dalam satu folder supaya tidak bingung gitu kan nanti kalau misalkan kita menerapkannya dalam aplikasi utamanya. Kemudian audionya juga saya ngambil audio itu dari sumber yang ada di internet, kemudian ada logo-logo ini yang menampilkan apa ya, logo atau karakter 3 dimensi itu Bapak Ibu pasti tahu menggunakan apa ya. Untuk karakternya itu bisa menggunakan Bing Image Creator ya, kita bisa membuat karakter sesuai dengan apa yang kita mau. Kemudian saya juga sertakan di sini CP-nya, kemudian di sini ada BKU-nya ya untuk kelas 10. Dan ada aset-aset lainnya yang sudah saya siapkan juga. Nah, kalau misalkan aset-asetnya sudah siap, sudah kita dapatkan, sudah kita kumpulkan, sudah kita buat, maka nah ini referensinya. Ini beberapa aset lainnya ya yang saya masukkan. Selain dari sumber bacaan, ada juga dari gambar, ada Canva, ada Kologo, ada Bing. Kemudian dari audionya juga saya sertakan di sini linknya ya. Kemudian kalau sudah kumpul tuh asetnya, barulah kita masukkan gitu kan. Kita masukkan ke aplikasi utamanya dalam pembuatan MPI. Bapak Ibu tahu aplikasinya apa kan? Ada yang tahu Bapak Ibu ini aplikasinya apa? Ada yang tahu nggak? Nah, ini saya menggunakan Articulate Storyland 3. Aplikasi ini digunakannya bisa dipakai secara offline Bapak Ibu. Dan bisa digunakan selamanya. Nanti kalau misalkan ada Bapak Ibu yang ingin mencoba untuk mengutak-ngatik aplikasi ini, boleh nanti saya bagikan. Nah, setelah itu saya kemas di sini, saya buat. Tapi sebelum kita membuatnya di sini, kita harus punya yang namanya
alur bagan atau storyboard dulu. Kita harus tahu tuh di dalam media yang akan kita buat itu kontennya atau slide-slide-nya, bagian-bagiannya, alurnya mau seperti apa. Jadi kita buat coret-coretannya dulu. Oh, yang pertama ada cover. Oh, yang kedua ada bagian halaman petunjuk, ada bagian menu. Dari menu kita cabangkan lagi gitu. Nah, itu harus kita sudah punya dulu konstruksinya ya. Kalau misalnya sudah dibuat di sini, dikemas, dimasukkan beberapa asetnya, jadilah media pembelajaran yang seperti ini, Bapak Ibu, MPI-nya. Ini nggak bisa juga ya. Nah, MPI yang saya kembangkan ini, Bapak Ibu, bisa diakses dari berbagai perangkat. Bisa dengan Chromebook, kemudian bisa dengan laptop, bisa juga dengan gadget, dan bisa diakses dengan dengan internet. Versinya bisa diakses dengan versi HTML5 ya. Kalau HTML5 itu harus ada file publish-nya ya, file publish-nya atau masternya harus ada, dan itu hanya bisa saya gunakan ketika si folder itu ada di perangkat kita ya. Hasil publish dari aplikasi itu ada di perangkat kita. Ya, dan itu bisa saya gunakan ketika presentasi di depan menggunakan versi HTML5. Dan sudah bisa juga sekarang diakses dengan menggunakan web hosting. Jadi bukan hanya saya saja yang bisa membuka aplikasi ini dari browser ya, tapi Bapak Ibu juga bisa membukanya dari browser. Nanti saya akan bagi linknya ya. Jadi tidak perlu ada satu foldernya secara utuh, tapi Bapak Ibu tinggal klik linknya, nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya, gitu kan. Kemudian yang ketiga bisa juga digunakan atau dioperasikan dengan menggunakan gadget, Bapak Ibu. Artinya kalau menggunakan gadget, Bapak Ibu harus apa ya? Harus menginstalnya terlebih dahulu ya, harus menginstalnya terlebih dahulu, dan Bapak Ibu bisa install aplikasinya di sini. Coba Bapak Ibu bisa bisa sekarang deh sambil eh, saya memaparkan terkait dengan MPI ini, Bapak Ibu bisa cari di Google Play Store. Coba ketikkan Bapak Ibu di Google Play Store. Kemudian ketikkan si anak Garuda. Sudah ada belum ya di Play Store gitu. Saya pun coba ngecek nih. Takutnya hilang ya. Kalau misalkan sudah ada di Play Store, Bapak Ibu kalau misalkan mau nyoba seperti apa sih media pembelajarannya Pak Anggi ya, seperti apa sih si Aga, boleh Bapak Ibu coba dengan mengetikkan si anak Garuda. Saya coba juga nih, si anak Garuda. Ada yang sambil nyoba cari si Aga di Play Store, Bapak Ibu? Ya Pak, Ya, lagi mencoba. ini lagi mencari. Si Aga Ah, Ada Garuda Pak, V2. ada. Ini sudah 90 ada nih. Aga MB Garuda ya V2. Pak. Ada Pak, sudah di Ada ya? Ya, si Iya, anak iya. Garuda V2. Ada V2. Pak, sudah lah download Ah, saya. ada ya? Silahkan kalau mau nyoba boleh, kalau mau nyoba. Dan aplikasinya tidak berat, hanya berapa MB, tidak sampai 100 MB kayaknya sih. Ya, sangat 90 MB. ringan. 90 MB ya? Oke, Iya Pak. silahkan boleh dicoba-coba. Dan kalau misalkan sudah terinstall, sudah diunduh dari Play Store, tinggal diinstal aja. Bapak Ibu coba nonaktifkan internetnya, bisa nggak digunakan secara offline ya, karena media ini memang saya buat untuk diakses secara offline ya, tadi untuk memfasilitasi pembelajaran anak-anak di sekolah saya yang masih memiliki keterbatasan internet tadi, Bapak Ibu. Nah, kemudian coba Ibu saya Rodina, Ibu Evi, Ibu Variati. Untuk di meja 3, Ibu Variatun, Ibu Binti Amanah, Ibu Endarwati, Ibu Maaf, Pak Wiwi, ada yang Regel. sedang rapat Ibu kayaknya. Ani Sugiani, Pak Regel. dan Tuti Toyo. Untuk seksi muda-mudi, Halo.
Lanjut, Pak. Pak Anggi, ini loginnya pakai Ya, apa, Pak oke, Anggi? oke, baik. Ya, untuk Loginnya apanya tuh, pakai Pak Faisal? login. Login, Pak. Sudah Ini diinstal aplikasinya ya? Aplikasinya sudah. sudah install ya? Iya, ini ada login, kemudian isinya apa, Pak? Hah? Login, Terus? ada login. Oh, isinya itu untuk halaman login, Bapak Ibu cukup ketikkan. Kalau yang sudah install ya, coba Bapak Ibu ketikkan nama Bapak Ibu. Itu kan nanti nama siswa ya. Itu nanti nama siswa diketikkan namanya, kemudian ketikkan sekolah. Nggak apa-apa, sambil coba dulu. Dan saya juga nanti di sini akan memperlihatkan seperti apa aplikasinya ya. Nah, coba saya ambil yang versi webnya ya, versi web hostingnya. Nanti Bapak Ibu bisa buka juga kok. Oke, kita ambil web hostingnya yang ini. Web hostingnya saya bagikan di room chatnya. Mana room chatnya ya? Saya bisa berbagi di room chat enggak nih? Coba. Absennya nanti saya bagikan ya, yang absen. Sabar dulu Bapak Ibu. Nah, ini link untuk yang versi hosting. Kalau Bapak Ibu sekarang lagi di depan komputer nih, coba Bapak Ibu klik yang web hostingnya ini. Nanti akan seperti apa munculnya. Saya juga sambil buka ya. Tunggu dulu. Saya aktifkan dulu ininya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat layar atau bisa mencobanya sendiri. Jadi aplikasi yang tadi sudah saya buat, Bapak Ibu bisa gunakan dari berbagai versi. Kalau misalkan ini yang saya gunakan versi hosting, versi hosting. Muncul nggak versi hostingnya? Kalau nggak muncul biasanya sinyal lagi terganggu nih Bapak Ibu. Oke. Ada yang sudah sambil nyoba Pak Bu? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, ini tampilan awalnya. Mantap ya. Iya Pak, seperti ini. Nanti ada video, Nah, lalu ada ini ya keterangan ini Pak. Kita tunggu atau bagaimana Pak? keterangan ini petunjuk Iya. ya. Ditunggu Bu. Ah, Yang petunjuk tunggu kita aja. tunggu. Oke, Oke, oke. nanti dia slide-nya itu akan berjalan dengan sendirinya selama beberapa detik. Nah, tadi yang ditanyakan Pak Faisal ya, login-nya gimana Pak? Login-nya sebenarnya kita cukup anak-anak, mengarahkan anak-anak itu untuk login dengan menggunakan nama mereka. Anggi Perdana misalkan. Dari sekolah mana? Oh iya nih. SMA 1 Bintan Pesisir. Baru ke sini. Oke. Di sini karena interaktif ya, jadi kita gunakan tombol. Nah, seperti ini. Kalau sudah masuk halaman menu ini kan ada audio nih, ada audio. Kita bisa matikan audionya. Nah, oke, kita matikan audionya. Kemudian kita coba tengok satu persatu. Seperti apa sih bagian-bagiannya gitu kan? Kita mulai dari CP-nya dulu. Ketik CP. Nah, CP-nya seperti ini. Ini CP yang saya ambil diambil dari CP terbaru Bapak Ibu. Kemudian tujuan pembelajarannya saya ambil dari BKU ya. Ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau mengembangkan ya disesuaikan saja dengan keperluan Bapak Ibu. Ada CP, ada TP, kemudian kita kembalikan lagi. Kita tengok materinya nih. Materinya kalau di BKU itu kalau nggak salah ada 4. Ya, ada 4 sub materi. Jadi di sini yang harusnya 4 saya hanya tampilkan 3 karena yang dua
sub pembahasan itu saya jadikan satu di sini Bapak Ibu, di video pembelajaran saya jadikan satu. Yang sub pertama dan sub kedua saya jadikan satu. Nah, kita coba lihat. Ini video pembelajaran. Perkenalkan, saya Kak Anggi Perdana, guru pendidikan Pancasila. Kemudian kalau misalkan sudah selesai nih, anak-anak menyimak tadi materi yang ada di video, ada LKPD-nya juga. Saya siapkan LKPD di sini. Nanti ini tentu dengan instruksi dari gurunya ya. Setelah anak-anak itu menyimak, maka anak-anak harus mengerjakan ini gitu kan. Nah, ini ada keterangannya. Setelah menyimak video pembelajaran tadi, coba kalian tuliskan kembali usulan dasar negara yang telah dicetuskan oleh para tokoh beserta jelaskan perbedaan dan persamaannya. Oke, LKPD yang pertama. Kemudian kalau di sini masih ada tombol next, maka kita harus next lagi nih. Klik next. Nah, di sini ada tugas, Bapak Ibu. Jadi tugasnya itu berkelompok. Kalau di saya yang saya terapkan berkelompok, kemudian anak-anak itu sesuai dengan minat atau gaya belajarnya. Silakan guru itu memberikan kebebasan. Ada tugas ini, kalian silakan mau buat seperti apa gitu kan. Kalau misalkan mau cari kelompok, mau cari yang satu gaya belajar boleh, yang audio dengan audio kumpul tidak masalah gitu kan. Atau mau berbeda juga nggak masalah. Tapi kalau di sini baiknya memang yang suka audio kumpul dengan audio. Nantinya anak-anak itu bisa menentukan, memilih, oh saya mau buat tugasnya seperti ini. Misalkan audio bisa dengan podcast gitu kan. Kemudian yang visual bisa menggunakan membuat poster atau membuat mind mapping atau bisa juga membuat komik. Yang kinestetik bisa dengan membuat video drama gitu kan atau bermain peran. Nah, itu nanti ditentukan oleh kelompok mereka masing-masing. Kami guru saya di sini hanya memberikan tugasnya apa dan pilihannya kalian silahkan mau membuat apa gitu kan. Nanti mereka yang menentukan sendiri. Oke, kalau di sini sudah tidak ada next-nya, maka kita kembalikan ke menu. Artinya pembahasan 1 dan 2 sudah selesai. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, karena ini aplikasi tidak hanya diperuntukkan untuk 1 kali pertemuan ya, bisa untuk 4-5 kali pertemuan. Tapi aplikasinya ini bisa digunakan ya tadi untuk referensi belajar mereka di kelas. Kalau misalkan ada buku, ya gunakan buku juga ya Bapak Ibu. Jadi dalam pembelajaran kan sumber bacaan atau sumber belajar tidak hanya cukup dengan satu bahan ajar saja. Apa yang ada di sekolah ya bisa disiapkan. Kemudian di sini ada yang sub ketiga terkait dengan kedudukan Pancasila. Nah, ini saya buatnya slide presentasi. Di sini nanti anak-anak next. Oke, di sini kalau ada next seperti ini. Ini agak lambat juga perpindahannya. Oke. Nah, ini saya kemas materinya Bapak Ibu dengan Canva juga ya, supaya apa? Supaya memberikan visualisasi yang lebih menarik ya, sehingga anak-anak itu tertarik dalam mempelajari materi-materi pendidikan Pancasila. Kalau misalnya kita mengemasnya tidak seperti ini atau mengemasnya hanya catatan, anak-anak itu kadang-kadang mereka tuh bosan gitu kan, kemudian tidak tertarik dengan apa yang kita sajikan. Tapi dia terkembali ke kreativitas dari Bapak Ibu sekalian dan waktu gitu kan, karena untuk membuat sebuah media, bahkan hanya media presentasi saja itu cukup memakan waktu kita. Makanya Bapak Ibu bisa membuat media itu dengan menyesuaikan waktu yang dimiliki Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau saya itu kenapa Pak Anggi kok seringkali membuat media? Karena kegiatan aktivitas kita yang ada di pulau itu tidak terlalu padat seperti Bapak Ibu yang ada di kota gitu. Jadi banyak waktu yang memang saya manfaatkan untuk membuat sebuah media atau sebuah karya gitu kan. Sayang sekali kalau misalkan waktu longgar itu kita biarkan atau kita buang begitu saja. Nah,
Ini beberapa slide materinya, Bapak Ibu. Oke, ini agak lambat. Siapa yang sudah sambil membuka-buka nih? Sudah ke permainannya ya. Ini. Ini agak cepat nih tadi. Kayaknya terkendala. Oh, ini cepat nih, sinyalnya bagus. Nah, yang di sub pembelajaran ketiga ini ada LKPD-nya juga nih, Bapak Ibu. Kalau sudah selesai nih anak-anak belajar materi, anak-anak diarahkan untuk mengerjakan LKPD juga di sini. Nah, ini LKPD-nya. Oke, LKPD 2. Ada next-nya enggak? Kalau enggak ada, ya kita kembalikan ke sini. Materi terakhir terkait dengan aktualisasi. Oke, seperti ini aktualisasi sub pembahasan keempat atau sub D. Nah, ini aktualisasi contoh-contoh. Ini ada foto saya karena ya saya sesuaikan juga dengan aktualisasi yang sudah saya terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, ini cara mengatasinya seperti apa. Kemudian ini ada contoh intoleransi. Ini yang untuk sila ketiga ya. Sampai sila ke-5. Udah selesai nih, nggak ada next lagi ke LKPD. Apa tugasnya? Apa lembar kerja yang harus dikerjakan oleh siswa? Nah, ini barulah analisisnya di sini kita masukkan ya. Jadi di tugas terakhir anak-anak mencari permasalahan atau kita sajikan kasus permasalahan, kemudian anak-anak menganalisis permasalahan tersebut. Oke, ada tugasnya, ada terakhir tugasnya anak-anak itu membuat aktivitas atau jurnal harian terkait dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini kemarin saya tugaskan dalam 1 minggu ya. Misalkan sekarang tadi pagi pertemuan pendidikan Pancasila. Saya tugaskan tadi pagi. Kemudian untuk 1 minggu ke depan anak-anak membuat aktivitas harian seperti ini. Oke, selesailah materi kita nih Bapak Ibu. Terus habis itu kalau sudah selesai kita kembali lagi ke home atau ke menu utama. Ada apa lagi sih konten atau komponen lain selain materi? Ada gamenya di sini. Nah, di sini di bagian game saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain. Jadi silakan Bapak Ibu boleh jawab pertanyaan ini bisa melalui kolom chat ataupun bisa dengan audio Bapak Ibu ya. Nih, siapa yang mau milih nomor berapa yang mau dibuka Bapak Ibu? Saya mengajak Bapak Ibu. Nomor 11. Nomor 11. 6. Oke. Nomor 11 dulu deh. Nanti jawab sama-sama ya. Baik, saya buka. Ini simpel saja, sampelnya saja. Nomor 11, nanti akan muncul jenis kuis yang seperti ini. Ayo, kira-kira Bapak Ibu bisa nggak memasukkan tanggal-tanggal ini ke setiap kolom yang cocok? Apa yang mau Bapak Ibu? Siapa yang bisa membantu saya? Insinyur Soekarno menyampaikan pidato gagasan dasar negara Pancasila dalam sidang BPPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Ini, kita tarik ya. Sini. 1 dapat. Terus yang mana lagi? Masih tinggal 3. Yang 18, tanggal 18 Agustus. Kemana Rumusan nih, Pak? Pancasila ditetapkan dalam Piagam Jakarta. Sini ya? Iya ya. Bener nggak? Ayo, nanti bisa dikoreksi sama-sama. Terus mana lagi? 22 Juni? Harusnya 22 Juni, Pak, yang perumusan Oke, Pancasila. kita kembalikan. Kita kembalikan. Gini. Terus? Yang 18 kemana nih? 18 yang rumusan Pancasila dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Sini ya? 45. Iya. Yes. Oke, 1 lagi berarti di sini dong. Muhammad Yamin, Supomo, ya. Iya. Maksudnya, Ya, Pak, itu sedang di PKI itu. kita cek jawabannya. Dan jawabannya adalah jeng submit ya. Jawabannya tepat
Hebat, luar biasa. Nah, ada suara ya, ada suara memberikan apresiasi gitu kan, tepuk tangan. Udah selesai nih satu soal. Continue. Mana lagi kira-kira Pak, Bu? Bapak Ibu penasaran dengan soal kotak nomor berapa? Nomor 19. 19 itu di mana, Bu? Ini nih ya. Nah, ideologi. Oke, ideologi. Coba ya. Kira-kira jawabannya yang mana gitu kan? Ini dua pilihan ya. Kalau berarti ini masuk pilihan ganda lah. Kalau yang tadi itu jenis soalnya drag and drop. Kalau ini Idios. dua pilihan. Idios. Idios? Idios. Oke. Gimana Kita Bapak pilih. Ibu? Mbak. Oh benar. Mantap. Salah. Salah apa benar? Oh benar. Benar. Oke. Oke. Logos Lagi ilmu. deh. Sampai 5 deh. Sampai 5 soal. 26. Kita pilih 5 soal. 26. 26. Ini ya. Mudah nih, mudah sih. Gila. Bintang. Iya, ini udah langsung berapa detik dapat jawabannya ya. Oke, 2 lagi, Bu. Pak. Apa lagi? Kayaknya ada di kolom komentar, Pak. Teman-teman. Oh, di kolom komentar. Nomor 23, Pak. Nomor 10 dulu deh yang di kolom komentar nih. 10 Boleh, ya. boleh. Ini pilihan ganda lagi nih. Perbedaan yang A, ketuhanan. Iya, Ketuhanan. Ketuhanan. Bagus. Satu lagi, Pak, Bu. Tadi nomor 23. Boleh. Nomor 23 ya 16. tadi ya. Nomor Boleh. 16. Atau 23. Sebelah mana Bapak aja lah, Pak. Nggak apa-apa. Semuanya juga Oke, boleh. oke. Yang mana ya? Yang mana ya? Yang mana ya? Ya, yang 31 mungkin demokrasi. Yang ini aja deh. Iya. Boleh, Nah, boleh. yang ini, Nah, ayo. Oke, Kita selesaikan. yang pertama UUD Kita susun. 45. UUD 45 yang paling Ini. tinggi. Oke, yang Ya. kedua TAP MPR. MPR. Habis itu Ya. UU atau Perpu. Kemudian undang-undang atau perpu. Iya. Habis Selanjutnya adalah PP. PP peraturan pemerintah. Habis itu Perpres. Perpres. Habis itu Ya. Perda provinsi. Perda. Ini dulu. Perda. Ya. Perda daerah. Perda kabupaten kota. Oke. Iya. Kita tengok jawabannya. That's right. Mantap. Guru pendidikan Pancasila kok ya. Jangan ditanya kan. Iyalah, kan kira Iya. sebentar lagi Bapak sedang Zoom. Coba lagi deh. Coba lagi. Mana tuh kirim uang Empat. kosnya sekali? 31 Pak, 31. Nah, 4 dulu deh, 4 dulu. Oh, Oke. Siapa nih? Manakah yang nah ini dia yang agak bingung ini. Nah, mana yang yang pakai Nomor baju hitam, 4. Yang pakai songkok Yang agak baju tinggi putih. itu. Bawah Baju pakai hitam. dasi. Ini. Rajiman. Yang Iya, di bawah. songkok yang agak tinggi yang ada garis-garisnya itu. Yang ini. Iya. Yang baju hitam, Mbak. Baju hitam. Baju hitam. Iya. Yang baju hitam jangan dilepas. Iya. Terus yang 31 Pak, demokrasi. mana? 31. Oh ini ya. Keempat. Keempat. Nggak nyampe bermenit-menit nih. Gurunya yang jawab. Terus mana lagi? Tiga lagi deh. 25. 25. 12. 25 dulu. Sini.
Toleransi. Bener nih. Ya, karena jawabannya hampir benar semua nih. Iya. Toleransi. Kerjasama, Toleransi karena ada Kerjasama. toleransi. untuk menjaga apa Toleransi. nih? Kerjasama. Toleransi. Toleransi. Karena Toleransi. terdiri dari berbagai agama. Berbagai agama. Oke. Kerjasama. Toleransi. Jawabannya apa, Pak? Salah. Jawabannya itu Toleransi. di sini kerukunan, Bu. Jadi tujuan toleransi itu untuk menjaga apa? Untuk tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, ya Bu ya. Mana lagi nih? Dua yang dekat aja. 32. Apa nih? Pasangkan 1 Juni di Pasangkan. Soekarno. Juni di 1 Juni. Oke. 1 1 Juni Juni di mana? Pak Soekarno. Ya. Terus 9 M Yamin yang pakai topi, pakai peci. ya. 31 Dr. Supomo. Dr. Supomo. Oke, kita submit. Mantap. Polres. Satu lagi itu yang saya nyari yang peta. Mana ya peta? Oh, yang ini. Nih, Bapak Ibu ingat nggak? Yang mana tuh, Sekarang Pak? kan ada 38 provinsi ya. Ya, Dulu Pak. itu di awal kemerdekaan itu kan di dalam sidang apa tuh? PPKI itu 8 provinsi. ada 8 Mataram. provinsi. Di Yang ditanyakan Jakarta. Sunda kecil itu Mataram. di mana? Mana yang mana? Ini ya. Mataram. Nomor Sunda kecil di nomor, aduh. Mana? Nomor. Ada keterangannya. Mau. Mana? Sumatera, Jawa Banjarbaru, Barat. Jawa Kendari, Barat. Makassar, Ambon, Mataram, Jawa Mbak. Barat, Jawa Barat. Jawa Jawa Barat. Barat. Bener nih Sunda Baru Jawa Barat. Karena namanya Sunda jadi Jawa Barat deh, ya kan? Mataram, Mbak. Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Oke, jadi Sunda kecil tuh di sini Bapak Ibu. Nusa Kita Tenggara. Mataram. Mataram. Oh, Mataram. Tanpa rambut. NTT, ya, di Nusa Mataram. Tenggara ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kiranya seperti itu game permainannya yang ada di MPI ini. Jadi kalau misalkan kemarin saya praktekkan dalam proses pembelajaran, saya gunakan model game based learning tuh, game based learning. Terus metodenya yang saya gunakan adalah TGT ya. TGT itu apa ya? Turnamen, game turnamen gitu ya, yang turnamen gitu. Jadi anak-anak itu saya bagi kebetulan di sini jumlah siswanya sedikit gitu kan. Paling maksimal itu 19 per kelas. Jadi saya bagi 4 kelompok. Kemudian saya jejerkan tuh, saya hadap-hadapkan tuh mejanya gitu kan. Sebelah kanan 2, sebelah kiri 2. Yang di tengahnya kosong gitu. Terus kita turnamenkan, kita tandingkan gitu kan. Kita tandingkan ada 2 kemarin tuh ada 2 ronde. Jadi ronde pertama itu giliran. Jadi anak-anak home timpah dulu. Siapa yang mendapatkan giliran menjawab pertama, kelompok mana gitu kan. Nanti giliran urutan. Kalau misalkan yang mendapatkan kesempatan menjawab pertama, maju tuh anak-anak perwakilannya. Maju ke depan. Ini kan saya tampilkan di proyektor tuh. Ya, saya tampilkan di proyektor. Silakan pilih nomor berapa. Mereka pencet seolah-olah jadi apa namanya? Layar sentuh ya, dari layar sentuh. Mereka pencet sendiri, kemudian terbukalah jawabannya, dijawab oleh kelompoknya. Yang betul kita kasih poin berapa gitu kan. Kalau kemarin poinnya 10, kemudian kalau yang kalah di ronde pertama poinnya 0. Kalau yang salah poinnya 0. Jadi seperti itu sampai menjawab 10 pertanyaan, kemudian kita coret yang sudah dijawab 10 pertanyaan. Di ronde kedua jawab 10 pertanyaan lagi. Tapi ronde kedua itu mainnya, kalau ronde pertama itu kan sudah ada tuh poinnya. Oh, yang kelompok mana nih yang nilainya sedikit gitu kan. Itu kita selesaikan gamenya. Jadi udah game over. Tinggal kelompok yang nilainya tertinggi. Nah, itu kita main di ronde kedua itu siapa cepat dia dapat gitu kan.
Jadi rebutan, babak rebutan. Anak-anak apa ya, berebut gitu kan untuk bisa menjawab dan mendapatkan poin. Nah, di ronde kedua ini yang salah kita kurangi poinnya. Nah, biasanya dalam permainan dalam sebuah game kan apa ya, adanya penambahan dan pengurangan poin itu menarik gitu kan untuk menambah keseruan dalam permainan. Kalau sudah selesai nih, misalkan ibaratlah semuanya sudah selesai. Kalau dalam pembelajaran yang menggunakan ini handphone, jadi ini bisa untuk asesmen juga ya, asesmen formatif menggunakan handphone atau latihan lah, asesmen formatif itu untuk latihan, formatif itu untuk latihan. Kemudian anak-anak kita arahkan untuk mengerjakan semua poin, membuka semua kotak ini, udah selesai ibaratnya. Diklik finish, nanti akan muncul hasilnya. Sayang sekali kamu belum berhasil. Hasilnya akan muncul seberapa banyak mereka mampu menjawab soal tersebut. Kita di sini kasih passing grade-nya berapa? 50% ya. Kemudian udah selesai nih kuisnya. Barulah kemudian kita ke asesmen sumatifnya. Nah, asesmen sumatifnya seperti ini Bapak Ibu. Hanya ada 10 soal saja. Nah, seperti ini. Ini jawabannya apa nih kira-kira? Kita sama-sama jawab aja. Yuk, bantu saya menjawab. Perbedaan mendasar antara konsep ketuhanan yang Hubungan antara agama dengan negara. ini ya. Oke, kita submit. Jawabannya tepat, hebat. Yang kedua. Yang kedua kira-kira jawabannya. Jawabannya atau B. Yang B. menjamin kebebasan. B. Menjamin kebebasan. Agama bagi seluruh warga negara. Hebat. Luar biasa. Yang ketiga. Nah, kalau guru pendidikan Pancasila mah untuk menjawab ini cepat saja nih. C. 1 menit selesai. C. Atau C? C. C. Ini. Mendorong terciptanya kompromi dan kesepakatan bersama. Hebat. Merupakan hasil kompromi ya. Iya. Berikutnya. Kira-kira jawabannya yang mana? Nah, kalau siswa yang jawab ya kan, Bapak Ibu dapat membayangkan gitu kan, seperti apa reaksi mereka. Pikir juga kan mereka kan, apa ya jawabannya? Kemanusiaan. Mendorong berpikir hot. Muhammad Yamin. Iya, D. D. Ya. Utara Soekarno pada aspek Yang B. Nanti yang betul ada jawabannya bisa dicek. Aku yang paling tepat mengambil tes ini. Sudah mulai harus fokus nih karena ini tidak berarti ada lumayan banyak bacaannya ya. Nomor C. C, benar. Berikutnya, C. ini hanya 10 soal saja. C. B. Mengadaptasi. Ya, B. B. Mengadaptasi. Mengadaptasi. Terus, jika Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai dasar negara, dampak paling signifikan yang akan terjadi adalah semua jawaban benar. Semua jawaban benar. Oke, masih ada ternyata. Sila kedua. Sila kedua. Sila kelima. Iya, Kedua. Oke, lanjut. Kelima kan membantu
lain untuk diri sendiri kayak kita kelas 6 temannya. Jawabannya Mencoba adalah memahami teman-temannya dan mencari solusi mencoba. bersama. Pendapat teman-temannya dan mencari solusi. Hebat, jawaban Anda benar. Masih ada. Satu lagi. Hebat, jawaban Anda benar. Menjadi salah satu bentuk Memfilter. Negara yang bekerja sosial. C bukan Bukan. meningkat Oke. Anggaplah udah selesai. Oke, sudah selesai. Ini kan ada apresiasi juga yang diberikan untuk anak-anak kita. Nah, ini kalau misalkan sudah sampai ke asesmen, berarti pembelajaran kita dengan menggunakan MPI Siaga itu sudah selesai, Bapak Ibu. Di sini saya masukkan banyak referensi. Ada dari sumber bacaan, ya. Dari sumber bacaan itu ada dari BKU saya masukkan. Kemudian kemarin ada slide sosialisasi juga dari MPR saya masukkan. Ada dari buku yang kita bisa unduh di ini ya. Bapak Ibu kalau ingin buku digital bisa di sini masuk ke http://buku.kemdikbud. BKU kita juga ada ya yang dari yang direkomendasikan oleh AGPPI ada di sini. Kemudian saya juga memanfaatkan aplikasi terkini untuk mencari referensi, tapi ya itu tadi Bapak Ibu tugas kita adalah tidak mencomot secara utuh apa yang kita dapatkan dari internet apalagi dari Gemini karena belum tentu jawaban yang kita atau belum tentu segala sesuatu yang kita ambil dari internet itu sudah benar adanya. Jadi tugas kita adalah harus lebih selektif lagi gitu di sini. Kemudian gambarnya dari mana? Gambarnya saya ambil dari Canva, dari Cologo, dari Bing Image Creator. Ini karakter ini saya buat dari Bing Image Creator. Kemudian audionya juga tadi ada background segala macam ya, ada bunyi klik ketika menekan tombol itu saya juga masukkan di sini sumber referensinya. Oke, kemudian di sini profil pengembangnya. Oke, ini profil pengembang saya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah sampai sini berarti ya sudah selesai proses pembelajaran dengan menggunakan MPI. Nah, MPI tadi Bapak Ibu saya terapkan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang ini. Model pembelajaran game-based learning. Di mana dalam model pembelajaran game-based learning itu ada sintaknya. Sintaknya ini ada sintak pertama memilih permainan. Permainan yang dipilih tadi dari mana? Dari yang saya kembangkan sendiri. Menjelaskan konsep, kemudian aturan mainnya kita jelaskan juga seperti apa cara bermainnya. Kemudian langsung bermain game dan terakhir anak-anak setelah tadi ya saya kemarin itu menerapkan ini di pertemuan paling terakhir jadi setelah anak-anak mempelajari sub materi 1, 2, 3 sampai 4 di minggu-minggu sebelumnya di minggu terakhir saya gunakan model pembelajaran dengan media tadi ya permainan open the books tadi. Kemudian setelah anak-anak bermain game tadi yang terakhir anak-anak merangkum apa yang sudah didapatkan dari permainan tadi. Karena kalau Bapak Ibu lihat dari ke-32 jenis kuis tadi itu berisi materi berisi kuis-kuis yang ada dalam bahasan materi-materi dari materi A, B, C sampai materi D. Itu sudah tersusun dari bawah sampai ke atas gitu kan. Dari sejarah perumusan Pancasila sampai aktualisasi Pancasila. Kemudian anak-anak merangkum dengan mengisi LKPD Bapak Ibu. Habis itu terakhir di akhir pembelajaran anak-anak melakukan refleksi. Dan ini dokumentasinya. Dokumentasinya seperti ini Bapak Ibu. Dalam pembagian kelompok di turnamen tadi ya yang menggunakan metode TGT saya membaginya secara acak. Jadi saya siapkan kertas yang sudah dipotong-potong berisi kata-kata ya, berisi kata misalkan PPKI itu terdiri dari P-nya apa gitu kan, panitia persiapan apa gitu sampai 4. Nah mereka menggabungkan
kata-kata tersebut menjadi sebuah rangkaian kata yang utuh gitu kan. Nanti kalau misalkan anak-anak ambil satu-satu tuh kan, ambil satu-satu, kemudian mereka cari pasangannya sehingga menemukan rangkaian kata yang utuh. Nah, dan mereka yang sudah menemukan rangkaian kata yang utuh, memang saya sudah persiapkan. Kalau nggak 4, ada 5, ya kan, rangkaian katanya. Jadi mereka temukan dan mereka berkumpul menjadi satu kelompok. Kemudian baru saya jelaskan apa yang mau kita pelajari, ya kan, dengan metode apa, permainannya seperti apa, baru kita mainkan gamenya seperti ini. Kita berikan apresiasi, jangan lupa kepada anak didik kita yang telah menjawab pertanyaannya, baik itu salah maupun benar. Kita berikan apresiasi. Kalau yang masih belum benar memberikan jawaban, kita berikan penguatan. Jawabannya benar adalah ini. Oke. Seperti inilah dokumentasinya. Kemudian LKPD-nya ini, Bapak Ibu. Setelah anak itu selesai tadi main game, anak dikembalikan ke kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD yang sudah kita buat. Ada LKPD-nya, ada refleksinya. Ya. LKPD-nya ini seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian refleksinya seperti ini. Dan sekarang kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengembangkan LKPD digital, saya juga sudah menyiapkan tutorialnya. Aku tuh dia mau dari mana? Oh, Nah, ada Halo, ada yang bocor. Halo, Ibu. Ibu, matikan. Ya, oke Pak Anggi, kita juga terbatas dengan waktu nih, mungkin Oke, ada siap. tidak begitu lama lagi. Oke. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau mengembangkan apa tadi? Ini koneksinya agak mulai lagi ya. Kalau ada yang mau mengembangkan LKPD digital, misalkan Bapak Ibu nanti ada tutorialnya, saya siapkan gitu tutorialnya ya. Di sini sebenarnya, nah ini LKPD digital nih. Nampak ya di layar Bapak Ibu. Ini kalau misalkan Bapak Ibu klik bisa berjalan. Kalau ada yang mau membuatnya, nanti bisa saya dampingi juga. Oke. Kemudian di sini ada misalkan ini jawabannya apa nih? Sebagai dasar negara apa yang tujuan utama persatuan bangsa. Nah, ini ada jenis kuisnya juga, di sini juga ada nih siapa misalkan 31. Siapa 31 Bapak Ibu? Supomo ya? Yamin. Oke, kemudian ini checkbox. Supomo apa Yamin? Supomo. Kemudian ini ketuhanan. Terus ini ketuhanan, terus sosionasionalisme sama sosiodemokrasi. Ini toleransi. Nah, ini ngomong nih. Klik di sini. Sebutkan siapa nama tokoh di bawah ini. Beliau pernah menjadi ketua BPUPKI. Diningrat. Nah, di sini ada, diklik audionya, nanti di sini terekam jawabannya. Kemudian ini listening, kita dengarkan. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya merupakan bunyi dari sila. Ada suaranya, Bu? Ada Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Nah, ini terakhir word apa? Mencari kata. Bapak Ibu temukan nggak kira-kira? Pak kemarin nggak bisa-bisa. Contoh lah ya. Contoh nih. Kemanusiaan. Kemanusiaan ada nilai apa aja? Ada 5 nilai ya. Nanti dicari. Kemudian ketuhanan. Ya. Anggaplah sudah lah ya. Kemudian ini mencocokkan. Ini jawab dari tadi itu. Apa? Itu. Ini. Kemudian ini. Kemanusiaan rantai. Mana? Kemanusiaan itu. Kemanusiaan yang mana? Yang ini. Ya, bentar Bu. Ini. Mana? Yang persatuan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu rantai. Oke, persatuan dulu nih. Persatuan ini ya. Persatuan ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini Persatuan Indonesia. Oke. Nah, ini tarik Bapak Ibu. Bintang itu kemana? Ini misalkan. Agama. Ini terus ini ke sini.
Indonesia. Ini Musyawarah. terus terakhir ini. Nah, ini juga bisa nanti Bapak Ibu kembangkan kalau sudah selesai finish. Namanya siapa? Nanti anak-anak tuh di sini kasih nama. Terus kelasnya berapa? Mata pelajarannya apa di sini? Pendidikan Pancasila. Kita kirim deh. Nanti ada hasilnya. Nah, di sini ada poinnya. 6,1 dari 10. Kenapa? Karena tadi yang di bagian cari katanya belum dikerjakan, ya kan? Baru hanya satu dikerjakan. Nah, itu contoh LKPD yang digital. Oke, kemudian setelah anak-anak tadi menyelesaikan LKPD, anak-anak presentasi tuh ke depan secara berkelompok. Presentasi gitu kan, ke depan secara berkelompok, kemudian sekalian melakukan refleksi. Kalau misalkan sudah seperti itu, berarti proses pembelajaran kita di kelas sudah selesai. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya diseminasikan terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan MPI Siaga. Semoga bisa memberikan inspirasi dan aplikasinya. Semoga Bapak Ibu bisa manfaatkan, ya, bisa manfaatkan, kemudian bisa gunakan dan bisa dibagikan ke yang lain juga untuk menunjang proses pembelajaran berbasis digital. Ya, Bapak Ibu. Ada satu kata di sini untuk malam hari ini. Jadi Bapak Ibu, di sini saya belajar bahwasanya keterbatasan itu bukanlah menjadi penghambat untuk dapat berkembang menjadi lebih baik. Dengan mengedepankan asset-based thinking, segala yang ada dalam ekosistem sekolah akan bisa teroptimalkan dan akan bisa menjadi modal kekuatan untuk berpikir positif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya izin untuk berbagi link daftar hadir. Oh, udah dibagikan ya link daftar hadir. Silakan Bapak Ibu mengisi link daftar hadirnya untuk mendapatkan sertifikat. Sesi saya untuk diseminasi malam hari ini saya cukupkan sekian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Hera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, Pak Anggi, luar biasa ya, dengan adanya aplikasi ini bisa membuat pembelajaran pendidikan Pancasila semakin oke banget nih. Ya, teman-teman ya, tadi sudah kita mencoba juga langsung. Tadi saya baru setengah jalan tadi Pak Anggi. Ya, tapi saya nanti akan coba belajar lagi. Kan Pak Anggi ada ininya ya, ada tutorialnya ya. Ada Bu. Kalau misalkan mau buat ada, saya siapkan tutorialnya juga. Baik teman-teman, ini waktu kan sudah sampai jam 21 ya. Tapi kalau ada yang mau bertanya bisa di WA atau satu pertanyaan. Satu pertanyaan? Bu, Izin. Satu pertanyaan ya. Izin Bu. Banyak pertanyaan ini. Ya, Ibu Asih ya, Ibu Asih. Asih Purwanti. Silakan Bu yang udah raise hand. Halo? Ya, kalau tidak Ibu Asriawan Azhar. Ibu Bapak ya, Bapak Asriawan Azhar. Baik. Maaf, Bu. Baik, Bu. Itu pertanyaan. Ya. Pertanyaan, terima kasih atas kesempatannya untuk Pak Anggi. Gambaran sekolahnya sama persis dengan gambaran sekolah di sekolah saya. Tidak ada jaringan sama sekali dan listrik. Kemudian kemarin baru-baru MGMP kita bahas tentang bagaimana caranya. Ya, bagaimana caranya kita bisa memotivasi siswa pada saat jam terakhir. Nah, ternyata pada saya ikut webinar ini, saya sudah mendapatkan bahwa ada media yang disediakan oleh Pak Anggi, saya bisa pakai itu. Nah, pertanyaannya tadi ada di LKPD paling terakhir, di worksheet, kalau tidak salah yang paling terakhir itu, apakah itu bisa diakses, harus pakai internet atau tidak, seperti itu. Karena kan memang siswa-siswa di sekolah saya itu keterbatasan gadget dan memang jaringan sama
biar sama-sama baik. Terima kasih. Oke, ya. Lanjut dijawab langsung aja Pak Anggi. Baik, terima kasih Bu Azhar ya. Bu Azhar, tadi yang paling terakhir itu sebenarnya tambahan aja, tambahan di luar dari MPI ya, untuk memberikan referensi barangkali Bapak Ibu nanti ada yang mau membuat LKPD berbasis digital gitu kan. Pertanyaannya, apakah bisa digunakan secara offline? Jawabannya adalah kalau LKPD yang tambahan tadi, yang terakhir, itu hanya bisa digunakan secara online, Bapak Ibu. Ya, itu Bu Hera. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman se-Indonesia, semakin malam semakin bertambah lagi 216, semakin malam semakin asik. Tapi karena waktu lagi, sekali lagi, karena waktu lagi, maka kita harus menyelesaikan dan sampai saat ini Pak Ketua belum bisa hadir ya, tetapi kegiatan kita berjalan dengan lancar dan semoga kita dipertemukan kembali di lain waktu melalui PNS. Bu Hera dari tadi. Oh udah ya ampun Pak Ketua. Saya Selamat datang Pak Unro. Sudah Silakan. nyimak dari tadi Itu pengaruh ini layarnya tertutup tuh Pak. Iya, Udah. baru kelihatan. Tadi nggak ada kelihatan. Oke, Pak Unta, coba Pak Unta aja dulu ini ya memberikan sedikit sepatah kata ya. Sudah nyimak tadi dari pas pagi Pak Anggi sempat menghilang sebentar, kemudian Bu Asmawati ya yang memberikan pertanyaan itu ya. Kemudian pas Play Store tadi download juga sempat gabung, nyimak aja dulu aja nyimak gitu. Lanjut Vera. Oke, mungkin ada kata-kata Pak kasih, supaya Pak, kita ya. tutup Pak. Oh gitu. Ya, Baik, udah ini selesai. Ini udah nyantai lagi pakai kaos nih. Nggak apa-apa Pak Anggi ya. Nggak apa-apa Pak. Aman Pak. Siap. Oke, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Alhamdulillah Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa menyaksikan bersama dari guru hebat kita Pak Anggi yang luar biasa. Kalau kita simak di akun media sosial Facebooknya, ini Pak Anggi ini selalu berinovasi dalam membuat media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, memang saatnya lah hari ini pendidikan Pancasila itu diperkenalkan dengan digitalisasi. Nah, ini saya 2 hari yang lalu kedatangan mahasiswa S3 di Swedia, walaupun dia orang Bali, orang Indonesia. Dan sayangnya memang yang diteliti itu guru SD, Pak Anggi. Saya sempat merekomendasikan Pak Anggi untuk berbincang-bincang lebih banyak. Mungkin jika diperlukan, mungkin suatu saat nanti akan saya rekomendasikan Pak Anggi. Nah, kemarin itu yang dibutuhkan memang respondennya adalah guru-guru SD, sehingga saya arahkan ke beberapa guru karena lebih kepada pemanfaatan platform Merdeka Mengajar atau PMM, khususnya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, jadi dengan kehadiran Pak Anggi ini, Bapak Ibu semuanya, semoga menginspirasi kita semua untuk terus berinovasi dalam pembelajaran. Karena bagaimanapun juga
zaman terus berubah dan mendidik murid, mendidik ini sesuai dengan kodrat zaman. Tadi seperti yang Bu Hera sampaikan tadi, Bu Esmawati atau siapa ya. Jadi anak sekarang ini familiar banget dengan gadget dan kita mencoba untuk mengimbanginya dengan cara media pembelajaran. Nah, kalau misalnya ada sedikit penyalahgunaan dari anak terkait dengan gadgetnya misalnya, maka tugas kita adalah bagaimana mengawasi secara ketat agar teknologi ini benar-benar dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, saya teringat dengan orasi ilmiahnya Profesor Muhammad Jafar, guru besar UNJ, tentu Bu Herawati dan kawan-kawan pasti mengenalnya. Beliau sudah melakukan penelitian sebetulnya dan beliau orasi ilmiahnya adalah media atau teknologi pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, ini guru kita, teman kita yang hebat ini, anak pulau, gitu, menyebutnya anak pulau, berhasil mengembangkan satu teknologi yang bisa kita download, karena itu sebuah aplikasi, dan kita dorong Bapak Ibu, guru-guru yang lainnya juga silahkan bisa terus berinovasi. Nah, Pak Anggi ini salah satu guru hebat yang terus berinovasi, apalagi ini kaitannya dengan Jambore GTK ya Bapak Ibu. Di Jambore GTK itu kan ada beberapa kategori, salah satunya adalah guru inovasi. Nah, Pak Anggi mengarah ke sana. Itu saja barangkali Bu Hera, saya mengucapkan selamat dan sukses buat Pak Anggi atas inovasi terbarunya mengenai teknologi atau mengenai media pembelajaran pendidikan Pancasila. Semoga ini menginspirasi kita semua dan semoga Pak Anggi terus berinovasi dan berinovasi tanpa henti. Demikian Bu Hera, demikian Pak Anggi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik teman-teman, tadi sudah disampaikan dengan Pak Ketua kita ya, dan juga narasumber kita. Malam hari ini kita sudah mendapatkan banyak ilmu oleh narasumber kita, dan kemudian kita lakukan, kita laksanakan. Pak Anggi siap untuk membantu, ya, untuk membantu apabila kita masih memerlukan bagaimana menggunakan aplikasi siaga tersebut. Baik Pak Anggi, dari jauh saya Herawati Siombing selaku Sekretaris Umum Asosiasi Guru Pendidikan Pancasila ya, mengucapkan terima kasih, salam Bintan, dan juga salam buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Pak Adi terima kasih juga kepada Pak Nanang ya, yang sudah bersusah payah menyiapkan Zoom kita, dan juga tentu Ibu Wahyuni yang selalu setiap hari memberikan materi pembelajaran di asosiasi kita, di grup kita, dan terutama sekali buat Pak Ketua kita di dalam kesibukannya sebagai kepala sekolah saat ini ya, juga selalu membersamai kita di dalam Asosiasi Pendidikan Pancasila. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Kita ketemu lagi di kegiatan berikutnya. Pokoknya yang namanya Asosiasi AGPPI akan luar biasa dan semuanya bisa berbagi praktek baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam.